الواحد القهار العزيز الغفار مقوم الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله dan nabiya. Segala pujian dan kebesaran yang milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman tak pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim tak pernah pandang sayang. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami perwakilan Tarekat Padilan Syuladiyah Sulbar mengucapkan terima kasih atas fasilitasnya Pak Haji Muhyiddin yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan untuk kami di sini masjid ini di kota Donggala. Semoga yang ada di sini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diluaskan dan diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, dari kami ini ke sini atas perintah guru kami, karena pada saat sekarang ini Islam yang murni sudah mulai digerogoti virus, digerogoti penyakit, sehingga kami diperintahkan oleh guru mursyid Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar dari gurunya Syekh Haji Ahmad Sahibul Wafat Tajil Arifin, dari gurunya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dari gurunya Syekh Talha Kalisya Cirebon, dari gurunya Syekh Abdul Karim Bantan, dari gurunya Syekh Ahmad Khatis Sambas bin Bapak, dari gurunya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, apa itu tarekat? Kenapa harus bertarekat? Tarekat itu bermakna jalan. Tarekat itu tariqah. Kita semua mengenal penyebar Islam di tanah Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian anaknya Sunan Ampel Karim Rahmat. Kemudian anaknya Sunan Bonang. Kemudian muridnya Sunan Kalijaga atau Raden Said, dan para wali songo di tanah Jawa, dan nenek moyang wali songo yang ada di Wajo, Syekh Jumadil Kubro. Mereka semua adalah para ulama tarekat. Syekh Yusuf Tajul Khalwatiyah di Goa, yang sebelumnya beliau diasingkan di Thailand, tepatnya di Afrika Selatan. Beliau adalah ulama tarekat. Bahkan Kiai Haji Muhammad Tahir yang kita kenal di Mandar, Imam Lateo, beliau ulama tarekat. Datuk Karama yang ada di Palu, penyebar Islam pertama, beliau adalah ulama tarekat. Jadi inilah kedatangan kami ini untuk memunculkan kembali atau untuk mengenalkan kembali bahwasanya tarekat itu adalah suatu amalan yang penting, suatu ajaran daripada bagian daripada agama. Kita tahu bahwasanya agama itu 3 pondasinya. Jadi agama ini 3 pondasinya. Yang pertama adalah rukun Islam. Kita semua Islam, bahkan menghafal rukun Islam itu ada 5. Kemudian yang pondasi yang kedua di dalam beragama adalah rukun iman. Kita pun mengenal bahkan menghafal rukun iman itu ada 6. Kemudian yang terakhir yang terkadang kita lupa, apa itu? Rukun ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Tuhan seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Dan jika engkau tidak melihatnya, yakin bahwasanya Allah Maha melihat. Hadirin jamaah masjid Donggala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarekat itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita. Jadi kita mengenal tarekat itu ada 44 macam ya. Di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi kita semua Nahdlatul Ulama di sini. Apa ciri Nahdlatul Ulama? Perhatikan kalau sudah salat maghrib ada wirid. Itu wiridnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu sampai sekarang begitu. Bacaannya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu salah satu ciri daripada Masjid Aswaja. Jadi di bawah naungan Nahdlatul Ulama ada namanya Jadman. Jam'iyah Ahlul Tariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Ada 44 macam tarekat, di antaranya yang kita bisa mungkin mendengar tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, Saziliyah, Rifaiyah, Dasukiyah. Yang diajarkan oleh tuan guru tua yang kita kenal Al-Khairat, pendiri Al-Khairat. Beliau tarekat Alawiyah. Jadi kalau keturunan daripada Habal itu atau Alawiyin itu bertarekat Alawiyin atau tarekat Alawi, Bani Alawi. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami perkenalkan di sini adalah dua tarekat yang digabungkan, yaitu tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah atau disingkat dengan sebutan TQN. Benteng Suriah lain. Siapa tidak mengenal Abah Anom di Kajumbaran Ahmadiyah, tepatnya di Suriah lain. Abah Anom itu perlu kita ketahui bersama, memang tidak mungkin kita jarang mendengarnya. Tapi kalau lihat di YouTube, salah satu pendiri pertama atau ketua pertama Muhammadiyah, siapa itu? Buya Hamka. Siapa yang tidak mengenal Buya Hamka? Mana Buya Hamka ini seorang yang banyak menulis buku-buku agama. Salah satu yang terkenal adalah Tafsir Al-Azhar. Beliau mengarang, menafsirkan Al-Quran Al-Azhar itu di dalam penjara. Siapa yang tidak mengenal Buya Hamka? Buya Hamka ini ditalkin, diajarkan zikir oleh Abah Anom. Sehingga waktu beliau mau wafat, jari-jarinya itu bergerak-gerak, jari telunjuk. Pas datang Abah Anom menjenguk, apa kata beliau, gurunya? Pulang. Allah sudah reda kepada akhirnya tangannya pun tidak jadi bergerak, berhenti bergerak. Kemudian siapa yang tidak mengenal Gus Dur? Haji Abdurrahman Wahid, cucu daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau pun berguru kepada Abah Anom. Beliau pun mengambil baiat zikir, talqin zikir, pengajaran zikir dari Abah Anom, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Dan masih banyak lagi para pembesar-pembesar di negara kita. Jadi sehingga kami diutus di sini. Jadi Abah Anom itu muridnya, kemudian Abah Ali, Haji Muhammad Ali Akbar, mengutus kami wakil talqin, di antaranya Kiai Haji Adan Jafri dan saya sendiri. Wakil talqin itu adalah khalifah yang bisa mengajarkan, yang bisa mentransfer ilmu ma'rifat atau ilmu tarekat atau pengajaran zikir kepada orang-orang yang mati hatinya, atau orang-orang yang kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, mendengar azan tidak langsung terperanjat mau sholat dan seterusnya. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarekat adalah dawamul ubudiyyati zahirahu wa batina ma'a dawami hudurul qalbi. Berkekalan, berkepanjangan, memperhambakan diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a dawami hudurul qalbi ma'allah, serta berkekalan, berkepanjangan, menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana
lahiriahnya sholat tapi batinnya tidak sholat. Makanya ada biasa orang, kenapa ada orang sembahyang tapi masih mulutnya masih sering menggibah, ya, bibirnya masih sering memfitnah, ya, sholat tapi hatinya tidak sholat. Makanya sholat itu terbagi dua. Sebagaimana di dalam kitabnya Surul Asrar, Sultan Aulia Said Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, sholat itu terbagi dua, as-salatu zahir was-salatu batin. Sembahyang lahir dan sembahyang batin. Jadi ada orang jasadnya sembahyang tapi rohaninya tidak sembahyang. Ada orang salat ritual jasadnya, jasad ini, tetapi batinnya tidak sembahyang. Makanya dikatakan juga zikir itu terbagi dua, zikrul zahir wa zikrul batin. Zikir zahir dan zikir batin. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika mau belajar tarekat, ketika mau belajar ilmu hakikat, ketika mau belajar ilmu ma'rifat, harus ditalqin dulu. Kenapa harus ditalqin? Ini pertanyaan di dalam benak kita. Kenapa harus ditalqin? Apa itu talqin? Talqin itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna lakkana yulakkinu talqina. Dituntut, mengajarkan atau mentransfer bibit tauhid ke dalam kalbu dari guru rohani ke dalam batin-batin kita. Jadi bukan sekadar bilang kenapa tidak harus belajar sendiri, saya tidak seperti itu. Kenapa tidak harus belajar di YouTube? Nah, jadi ilmu seperti ini bukan ilmu sembarangan. Ya. Tidak sembarang orang mendapatkannya dulu. Dulu cerita guru-guru kita dulu. Bahwasanya kalau mau menerima ilmu seperti ini atau ilmu tarekat ini biasanya 40 hari 40 malam tidak makan dan minum. Jadi 40 malam puasa. Bahkan ada yang lain mengatakan bahwasanya dikubur di dalam tanah seperti Sunan Kalijaga dulu. Sebelum menerima ilmu ini dikubur di dalam tanah, kalau lulus baru bisa menerima ilmu ma'rifat. Sekarang kita bersyukur sudah gampang, 5-10 menit sudah bisa mendapatkan ijazah pengamalan zikir. Dimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa asal muasal dalilnya seseorang itu ketika menerima zikir atau talqin zikir harus dibaiat atau diajarkan atau dituntut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, menantunya Nabi, menantunya Nabi sekaligus sepupu satu kalinya Nabi, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyud tarik akrabu ila Allah wa as'aluha ila Allah azza wa jalla, manakah jalan sedekat-dekatnya kepada Tuhan, wa akrabu inda Allah azza wa jalla, dan semudah-mudahnya wa as'aluha inda Allah azza wa jalla, dan semudah-mudahnya jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu zikrullah, maka Rasulullah mengatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali kembali bertanya, kullun nas yazkurullah, semua orang berzikir kepada Tuhan. Lantas Rasulullah SAW bersabda, ya Ali, la taqum as-sa'ah, ketahuilah ya Ali, tidak akan terjadi hari kiamat hatta, sehingga tidak ada lagi layak berta'ala al-ard la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi satu orang pun di dunia ini yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Allahu Allah. Dari jam itu percaya kalau ada biasa usah di TV, di YouTube bilang 2021 mau kiamat sampai tidak kiamat waktunya. Itu harus bikin takut-takutan. Memang sudah dekat mau kiamat tapi tidak ditahu waktunya. Selama masih ada orang di dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak akan terjadi hari kiamat. Walaupun memang notabene sekarang ini sudah akhir zaman. Kemudian Rasulullah SAW kembali merintahkan, gammid ainak ya Ali, tutup kedua matamu ya Ali, wasma, dan dengarkan. Disinilah awal mula adanya pengajaran zikir atau baiat tarekat atau talqin zikir. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan waktu kita untuk menerima ajarannya, amalannya para
rahasia dulu kalau mau tahu. Nah, bilang orang mandar dulu kalau mau menerima ilmu ini dibocok-bocoki dulu, bahasa Indonesia dikelembui dulu, baru bisa menerima. Bahkan dengan syarat yang berat, dengan syarat yang sangat berat. Hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jaddidu imanikum." Wahai para sahabatku, perbaharuilah iman-iman kalian. Para sahabat kembali bertanya, "Kaifa jaddidu imanina ya Rasulullah?" Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami ya Rasul? Apa kata baginda Rasul? Bi kathratil qaul la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Timbul pertanyaan, kenapa harus kalimat la ilaha illallah? Kenapa bukan tasbih subhanallah? Kenapa bukan tahmid alhamdulillah? Kenapa bukan takbir Allahu akbar? Kenapa bukan haukala la haula wala quwwata illa billah? Semua kalimat-kalimat itu, takbir, tahmid, tahlil, haukala, hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Jadi pada kata bersama, ucapan-ucapan yang kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Sedangkan kalimat la ilaha illallah itu menghapuskan dosa-dosa besar. Makanya istimewa. Makanya afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama kalimat yang diucapkan di dalam seseorang itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya dikatakan man qala la ilaha illallah di akhir kalamihi dakhala al-jannah. Jadi barang siapa mengucapkan di akhir kalamnya, di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, langsung masuk surga. Dari itu hadis yang bilang barang siapa mengucapkan subhanallah dakhala al-jannah, tadi hanya kalimat la ilaha illallah. Disitulah istimewanya kalimat tauhid. Sehingga di dalam hadis yang lain dikatakan seandainya ada timbangan mizan, kalimat la ilaha illallah diletakkan di sebelah kanan kita, di sebelah timbangan mizan sebelah kanan, kemudian dunia beserta isinya di sebelah kiri timbangan, maka akan masih berat kalimat la ilaha illallah ini dengan sebelah kiri dunia beserta isinya. Syekh Nawawi Al-Jalalaini di dalam kitabnya Tanqihul Qaul mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas, dengan metode, karena beliau Syekh Nawawi termasuk daripada pengamal tarekat, sehingga beliau mengatakan demikian, 4.000 dosa besarnya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Coba itu. Jadi Imam akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kami kesini bukan secara kebetulan, sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kesini tidak dibiayai oleh siapapun. Kami di sini atas biaya sendiri karena diiklahi kalimatullah untuk mengangkat kalimat la ilaha illallah. Jadi Imam akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi janji sia-siakan waktu kita. Terima ilmu ini, diamalkan, insya Allah akan muncul hakikat dan akan datang makrifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, saya teringat kalimat ucapan daripada Imam Malik di dalam kitab Al-Hikam. Man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tawassal. Barang siapa yang hanya bersyariat tanpa bertasawuf, tanpa bertarekat, maka dia adalah orang yang fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafakkuri faqad tazanna. Dan barang siapa hanya bertasawuf, hanya bertarekat tanpa bersyariat, maka dia adalah orang yang zindik. Wa man jama'a bainahuma, dan barang siapa yang menggabungkan keduanya, belajar syariat sekaligus belajar tarekat, belajar tarekat sekaligus belajar syariat, maka itu adalah orang yang sempurna, Islam yang sempurna. Hadirin dan hadirat berkah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita sama-sama di Merapat bisanya. Tadi bisa di Merapat. 7:15, 5 menit lagi. Karena 10 menit ini tadi zikir, pengajaran zikir. Itu jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya perumpamakan antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu seperti sebuah kelapa. Tahu kelapa ya? Tahu ya? Pasti tahu semua.
Apa bahasa Balinya kelapa? Sama sih? Sama ya? Nah, sama ya. Kalau di Kolma itu anjoro. Ya. Kalau bahasa daerah di sini apa? Hah? Kelapa? Oh, apa? Kaluku. Bahasa Bugis nih. Ya. Jadi diibaratkan sabuk kelapa itu adalah syariat. Jadi sabuk kelapa adalah syariat. Tarekat adalah tempurungnya. Hakikat adalah kelapanya dan makrifat adalah santannya. Seseorang yang sudah bersyariat tanpa bertarekat jangan mengharapkan dapat hakikat dan makrifat. Seseorang yang bersyariat sekaligus bertarekat maka akan muncul hakikat dan akan datang makrifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin bagi kita ini belajar tarekat itu sama dengan mutu qabla an belajar mati sebelum benar-benar mati. Banyak orang di luar sana pintar cari uang, pintar cari materi, bagus rumahnya, bagus mobilnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya mati yang enak. Bagaimana caranya mati secara makrifat. Bagaimana caranya ketika akhir kalanta tidak ada ucapan lain kecuali kalimat la ilaha illallah atau Allahu Allah, Allahu Allah. Pasti dan pasti besok atau lusa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, sudah siapkah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mati, dua yang akan kembali. Yang pertama adalah jasad kita. Jasad kita akan kembali ke tanah karena berasal dari tanah. Walaupun diri kita ini berasal dari 4 unsur. Wadu, mani, imanukum. Tanah, air, angin, api. Ketika jasad ini kembali ke tanah, ruh jadi pertanyaan, ruh kita kembali kemana? Sudah tahu kalau kita akan kembali kemana? Jangan sampai ketika mati ruh kita tidak tahu jalan kembali sehingga buntu jalanta, sehingga kita bingung, sehingga kita tidak tahu kita akan kemana. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu manfaat bertarekat, insya Allah salah satu barakatnya kita akan dituntun para guru-guru, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan makrifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum punya wudu silakan berwudu. Karena salah satu daripada untuk menerima talqin zikir itu harus wudu dulu. Yang belum punya wudu ya silakan berwudu. Insyaallah sebentar paling lama 10 menit kita akan diajarkan bagaimana agar supaya bisa khusyuk dalam sembahyang. Bagaimana agar supaya kekhusyuan itu Allah yang datangkan, bukan dibuat-buat. Sekali lagi, khusyuk itu Allah yang datangkan, bukan dibuat-buat. Bagaimana caranya agar supaya salat tak bukan hanya salat lahiriah, tapi batin kita pun ikut salat. Bagaimana caranya agar supaya bukan hanya zahir tak yang salat, tapi juga rohani tak ikut sembahyang. Yang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallah musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.